Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, kembali lagi bersama saya Maulida dalam acara podcast Bincang Santai Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul. Nah, hari ini pada tanggal 20 Maret 2022 bertepatan dengan Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Sedunia, kita kembali kedatangan narasumber. Beliau adalah seorang dokter gigi di Poliklinik Gigi Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul, yaitu Dokter Gigi Hajah Mai Salamah Emma Ganevi, Magister Manajemen, atau biasa kita sapa Ibu Emma. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah berhadir. Terima kasih udah memberi kesempatan untuk Poli Gigi. Sama-sama Bu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kesehatan gigi dan mulut itu tadi ya Bu. Tapi sebenarnya kalau berbicara tentang kesehatan gigi dan mulut ini, penyakit terbanyak apa itu Bu? Karies gigi itu salah satu penyakit terbanyak, selalu masuk dalam daftar 10 penyakit terbanyak di rumah sakit. Oh gitu. Apa itu Bu, karies gigi? Karies gigi ini kalau kita bilang orang awam tuh biasanya lubang pada gigi. Oh, gigi berlubang. Gigi berlubang ya, orang kalau biasa bilang. Iya. Ini suatu penyakit, dia disebut suatu penyakit yang disebabkan oleh kerusakan pada permukaan lapisan email pada gigi. Dia akan meluas sampai pada bagian saraf gigi. Nah, begitu. Kalau sudah menyentuh pada saraf gigi, pasien ini akan merasakan sakit. Kalau di awal-awal dia nggak merasa sakit, jadi ada pembiaran di situ kadang-kadang ya. Nah, karies gigi ini sifatnya kronik ya. Dia kronik karena dia akan berjalan semakin meluas kalau itu tidak dilakukan tindakan pada awal-awal terjadinya lubang gigi. Dia akan meluas hingga akhirnya gigi itu hilang. Tinggal sisa akarnya aja. Kalau sudah akar, ya udah kita nggak bisa lakukan penambalan gigi atau restorasi gigi lagi. Pada akhirnya dicabut. Kalau dicabut ya ompong. Akhirnya ompong. Iya. Oh, jadi sebenarnya pertamanya karies gigi ini tadi nggak harus langsung berlubang itu Bu ya? Enggak dia. Tapi ada suatu proses ya. Proses. Ya itu tadi. Apa yang menjadi penyebab sebuah karies? Penyebab karies ini kan akhirnya menyangkut multifaktor. Mulai dari kondisi kesehatan rongga mulutnya. Kalau kita bicara rongga mulut, kita ibaratkan seperti akuarium ya. Kalau akuarium itu di dalamnya ada ikan, kemudian kondisi akuarium itu sendiri, airnya ataupun kacanya rusak, banyak jamur, banyak lumut, akhirnya ikan-ikannya mati. Nah, itu kita ibaratkan seperti itu. Jadi tadi penyebabnya apa sebenarnya Bu? Penyebabnya sangat multi banget ya. Multifaktorial ya. Jadi bisa dari struktur gigi itu sendiri pada saat ibu mengandung, terbentuknya gigi pada saat ibu mengandung, kemudian susunan gigi-gigi jadi sangat faktorial. Jadi susunan gigi-gigi yang agak sulit dibersihkan. Nah, kemudian kerajinan seseorang dalam menjaga kebersihan giginya. Termasuk makanan. Termasuk makanan. Gitu. Karena dalam rongga mulut kan ada bakteri. Bakteri di situ yang paling dominan Staphylococcus mutan kalau nggak salah. Itu. Jadi bakteri itu yang dia beraktivitas membentuk suatu suasana asam dalam rongga mulut. Nah, itu jadi penyebab sebuah karies. Ini bisa terjadi juga nggak Bu pada anak-anak yang masih memiliki gigi susu? Pasti bisa juga. Karena gini, pada gigi anak itu kekerasan tulangnya belum terlalu bagus ya dibandingkan dengan gigi permanen. Jadi terus kemudian
anak-anak itu kan minum susu, minum gula-gulaan gitu. istilahnya, dan mereka belum bisa melakukan sikat gigi secara mandiri. Iya, betul. Ini kendalanya paling sulit, Bu. Iya, terutama Mengajari pada anak-anak yang masih odot ya, istilahnya odot ya. Menyusu pada saat tidur. Nah, pada saat tidur itu sisa-sisa susu itu akan merendam gigi-giginya. Itu yang menjadi faktor utama, mempercepat. Iya. Baik. Terus pengobatannya gimana, Bu, untuk karies gigi ini tadi? Karies gigi ini cukup mudah sebetulnya. Jadi dengan restorasi kalau Bahasa kitanya apa, Bu? tambal gigi. Oh, tambal gigi. Ditambal giginya. Jadi begitu lubang, langsung tambal gigi. Langsung ke tempat poli-poli gigi. Bisa ke puskesmas, bisa ke rumah sakit, dokter swasta juga bisa. Harus segera, karena itu tadi saya bilang di awal, karies gigi bersifat kronik. Kalau tidak dilakukan restorasi, dia akan meluas, menghabiskan gigi-gigi itu dan menghancurkan semuanya. Terus kalau misalkan nih giginya belum kelihatan lubangnya, tapi kan biasanya ada yang hitam-hitam gitu ya dulu ya, sebelum berlubang banyak gitu. Itu masih bisa disembuhkan dengan Fluor. Ya, bisa. Ya, pernah baca soalnya saya. Ya, itu bisa. Artinya dalam pengertian tidak menutup suatu lubang, tapi tidak memperluas suatu karies. Nah, saya pikir itu untuk menutup, jadi dia bisa kembali. Berarti nggak bisa juga ya kembali. Ya, tapi tidak memperluas suatu karies. Ya memang tidak menjadi suatu hal yang destruktif gitu ya, merusak segalanya itu enggak. Gitu. Kalau untuk yang gigi susu anak tadi, Bu, kalau sudah karies tadi bisa juga berarti ditambal ya, Bu? Bisa, sangat bisa, dan itu harus dilakukan mungkin untuk ibu-ibu ya, walaupun dia kelihatannya baru anak-anak masih gigi susu kok, Dok. Sering saya dapat pelayanan, duduk nggak apa-apa, Dok, nggak bisa ditambal, nanti juga copot. Nah, sementara proses terjadinya lubang semakin meluas itu kasihan dong anaknya, dia nggak bisa makan. Iya, kadang dia kan mengeluh, Bu. Masuk makanan ke lubang itu kan ngilu. Dia sakit kan, akhirnya kesakitan, nggak mau makan. Nggak nyaman. Kurus dong anaknya, jadinya untuk pertumbuhan kesehatannya juga nggak bagus kan. Iya. Begitu, berarti bisa juga ya ditambal untuk anak yang masih gigi susu. Nah, untuk pencegahannya ini tadi gimana, Bu, karies gigi? Pencegahan karies gigi itu sebetulnya sangat mudah. Jadi kita harus memulai untuk melatih diri kita untuk konsisten dalam menjaga kebersihan mulut. Kebersihan mulut itu salah satunya sikat gigi lah istilahnya ya. Salah satunya sikat gigi. Banyak ya yang ada yang pakai kumur. Obat kumur itu. Obat kumur. Nah, kemudian sikat gigi pada saat pagi setelah sarapan. Setelah sarapan. Dan sebelum tidur. Diharapkan, jadi intinya gini, semua sisa makanan setelah kita makan harus kita bersihkan. Intinya di situ. Tapi kalau untuk sikat gigi ini tadi boleh lebih dari 2 kali. Boleh, minimal 2 kali setelah makan pagi dan sebelum tidur malam. Iya. Tapi saya pernah baca artikel nih, Bu, bahwa menyikat gigi nggak boleh juga sering-sering gitu loh, Bu. Gimana tuh? Sikat gigi ini gini. Sikat gigi ini agak sulit ya. Sebuah sikat gigi itu harus kuat. Sikat gigi harus kuat. Iya. Tapi kalau terlalu kuat dia akan merusak gigi. Tapi sikat gigi juga harus lembut. Karena kalau kuat dia akan merusak gigi. Iya. Terus kalau terlalu lembut dia tidak akan membersihkan gigi. Jadi ada suatu tekanan pada saat menggosok gigi. Gitu. Tekanan antara 150 gram sampai 200 gram. Kalau sudah lebih dari 400 gram dia akan merusak gigi. Ada orang gini, Dok, saya tuh udah rajin banget sikat gigi sampai dengan tenaga, dengan semangatnya dia. Nggak taunya malah rusak. Karena dia kita berpacu mengaturnya gini.
sikat gigi tergantung dengan waktu dan konsisten. Konsisten Pagi. itu ya. Pagi setelah sarapan minimal tadi kan pagi dan sebelum tidur. Itu waktunya. Konsisten harus dilakukan setiap hari. Nah, betul. seperti itu. Lalu, nah ini menarik nih dok. Kan kita sebentar lagi puasa nih. Nah, gimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut itu? Kan biasanya kalau puasa tuh kering ya mulut kita dan sering ada aroma-aroma tidak sedap. Gimana tuh dok? Ada tipsnya enggak? Sebetulnya untuk tips ya sama aja lah sehari-hari seperti udah saya bilang tadi kan waktu yang dan konsisten. Iya. Nah, Kalau puasa berarti setelah sahur ya kan? setelah sahur ya, Setelah makan sahur, iya. dan sebelum tidur. Iya. Nah, tapi ada sesuatu yang harus diingat selama puasa kita kan memang tidak makan dan minum ya. Iya. Usahakan pada saat kita makan dan minum itu kebutuhan air terpenuhi 2 liter per hari. Karena kalau jangan sampai dehidrasi. Kalau terjadi kekurangan cairan, otomatis mulut akan menjadi kering. Iya. Ya, mulut akan menjadi kering, kemudian produksi air ludah akan berkurang. Nah, kalau udah diem aja produksi air ludah berkurang, terus sikat gigi juga jangan lupa lidahnya. Oh, lidah itu juga Lidahnya harus saya lupa dibersihkan. tadi ya. Lidah itu harus dibersihkan. Gitu. Ada Lidah. memang saya lihat ya alat pembersih lidahnya itu. Kalau nggak punya sikat gigi aja. Oh, bisa pakai sikat giginya juga. Dari pangkal lidah ke ujung lidah. Satu arah ya. gitu. Itu satu arah. Itu biasanya kan kita lihat kalau di lidah putih-putih. Iya, betul. Itu tuh kan jamur dan kotor ya. Jadi itu kita bersihkan. Salah satu ya dapat mengurangi bau mulut itu tadi. Oh, gitu ternyata. Nah, ini masyarakat masih awam ya untuk membersihkan lidah ini sepertinya ya. Kan kadang-kadang kalau kita membersihkan lidah dari pangkal belakang tuh rasa mau muntah Iya, kan. betul. Gitu. Tapi nggak apa-apa, memang itu harus dimulai. Setiap hari juga berarti. Setiap hari. Lalu kumur-kumur tadi ya dengan obat kumur. Nah, ini tadi kalau karang gigi ini Bu, karang gigi mitos atau fakta, karang gigi ini bisa menyebabkan gigi lepas sendiri. Bisa. Beneran berarti ya Bu? Jadi karies itu pertama dari karies ya. Iya. Penyebabnya sama. Karies dengan karang gigi itu penyebabnya sama. Namanya plak. Plak itu sekumpulan bergabungnya mikroorganisme dalam suasana asam yang tercipta dari aktivitas beberapa bakteri. Kemudian ada sisa makanan. Nah, dia akan bergabung menjadi satu, menjadi sebuah plak. Plak itu transparan sebetulnya, tapi dia akan dalam waktu 1 sampai 3 hari dia akan menjadi matang. Menjadi matang itu dia akan merupakan tumpukan menjadi mengeras. Iya. Yang warnanya transparan menjadi putih kecoklatan, kemudian pada akhirnya menjadi hitam dan keras. Kalau dia di atas permukaan gigi, dia akan menggerus gigi menjadi karies, lubang. Tapi kalau dia ada di samping gigi, di perbatasan antara gigi dan gusi, dia akan masuk ke dalam periodontal, dia akan mengungkit, mengisi sela-sela antara gigi, perlekatan gigi dengan jaringan periodontalnya, sehingga gigi itu tidak melekat pada jaringan itu. Oh, lama-kelamaan terus dia masuk ke dalam. Masuk ke dalam sampai akhirnya gigi itu akan terangkat walaupun tanpa ada sebuah karies kecil pun. Jadi gigi itu utuh, dia akan lepas, bisa dapat melepas gigi itu sendiri. jadi ternyata karang gigi ini nggak bisa dibiarkan juga bisa. berlama-lama ya Bu ya. Makanya itu kan ada suatu himbauan rajin ke dokter gigi, periksa 6 bulan sekali. Karena kalau sudah menjadi karang gigi itu nggak akan bisa dilepas. Hanya dokter gigi atau tenaga lainnya medis yang bisa mengungkit dengan Karang teknik gigi itu tadi. scaling. Walaupun kita sering-sering gosok gigi nggak hilang. Kalau sudah matang nggak bisa hilang. Yang bisa hilang adalah plak yang masih muda. Yang ya itu tadi yang kita bilang kalau habis makan sikat gigi atau paling tidak kumur, dia akan menghilangkan sisa-sisa makanan. Oh iya, baik-baik.
Iya, baik, berarti memang penting sekali ya Bu untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut ini tadi. Ya. Nah, ini Sangat. pertanyaan terakhir saya Bu. Pesan untuk masyarakat dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut. Pesannya, Iya. jangan lupa setiap hari untuk menjaga kebersihan kesehatan gigi dan mulut. Membersihkan gigi dengan cara dan waktu yang tepat. Cara sikat gigi yang baik, yaitu dari arah sikat gigi dengan permukaan 45 derajat dari arah tumbuh gigi. Jadi dari arah gusi ke ujung gigi. Kemudian waktu yang tepat adalah pada saat setelah sarapan, kemudian sebelum tidur, minimal 2 kali sehari. Kemudian mengunjungi dokter gigi setiap 6 bulan sekali untuk melihat sampai sejauh mana keadaan rongga mulut kita dalam hal kesehatan gigi dan mulut. Mungkin itu. Ya, baik. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk berbincang santai di podcast Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul. Iya. Semoga perbincangan kita pada hari ini memberi manfaat untuk kita semua. Saya Maulida pamit undur diri. Sampai jumpa pada podcast Bincang Santai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.